dan bencana di Sumatera Barat. Kita sudah bergabung dengan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah. Selamat malam, Pak Mahyildi. Selamat malam, Mbak Dendra. Baik, sebelumnya kami turut prihatin dengan bencana alam di Sumatera Barat. Bapak, sejauh ini bagaimana Pak perkembangan penanganan banjir dan juga bencana di sana? Alhamdulillah penanganan kita terkoordinasi secara baik karena memang kita sudah punya posko terpadu. Itu di sana lengkap semuanya dari TNI, Polri, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, dan kemudian lembaga-lembaga vertikal lainnya yang ada di Sumatera Barat. Sehingga masalah pendataan sesuatunya sudah terkoordinasi secara baik. Dan kemudian juga demikian juga penanganan di lapangan, bagaimana keperluan dan kebutuhan yang dilakukan. Alhamdulillah jalur-jalur yang kemarin terputus untuk beberapa titik baik di antar kabupaten kota, lintas nasional ataupun juga provinsi dan kabupaten kota sudah mulai tertangani. Di antaranya adalah jalur kita yang ke Malalak, walaupun belum bisa dilewati mobil besar, tapi mobil roda 4 pribadi sudah bisa melewatinya dan sehingga distribusi barang-barang. Demikian juga untuk beberapa jalur yang terputus di di kabupaten sendiri, seperti di daerah Solo itu sudah mulai tersambung, sehingga distribusi barang-barang juga lebih baik. Dan sekarang yang berat kita adalah yaitu jalur Padang ke Padang Panjang Bukit Tinggi, yaitu di Lembah Anai yang terputus. Dan insya Allah mudah-mudahan kita sudah berkoordinasi juga dengan balai, mudah-mudahan dalam waktu relatif pendek roda 2 bisa lewat, roda 4 bisa lewat sampai nanti semua kendaraan bisa lewat. Jadi memang kita coba atur strateginya. Dan kemudian juga dampak yang terjadi akibat longsor banjir di Sumatera Barat, data yang terakhir ini akan berkembang terus, yaitu data korban yang meninggal itu 151 orang, 151 orang, 129 orang itu sudah punya identitas, kita identitasnya, dan kemudian 22 orang lagi masih di dalam melengkapi identitasnya. Sementara yang hilang itu ada sebanyak 118 orang. Dan berkemungkinan akan bertambah lagi karena daerah ini baru bisa diakses beberapa hari terakhir, yaitu daerah Tigo Nagari, Salarehai di Kabupaten Agam, demikian juga di daerah Malalak di Kabupaten Agam. Yang terbanyak jumlahnya, termasuk juga yang di Kota Padang, yaitu beberapa kecamatan yang terdampak dan akses sudah mulai, sehingga bantuan dukungan kepada warga yang ada di pengungsian itu juga sudah ada dapur umum, kemudian juga sudah ada suplai makanan di sana. Kemudian akan lebih lancar lagi karena memang masyarakat yang terdampak adalah prioritas kita saat sekarang ini. Baik, Pak Mahyildi, untuk kondisi kelistrikan dan juga telekomunikasi di sana seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk telekomunikasi sudah berangsur-angsur pulih, dan demikian juga untuk listrik ada peningkatan, walaupun memang masih ada beberapa daerah yang belum terakses secara baik. Tapi ini kerjasama kita dengan PLN ini tetap yang kita laksanakan, sehingga memang ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, dan demikian juga dukungan dari pusat juga kemudian kita ada genset, dan kemudian juga ada lampu-lampu baterai, mungkin yang akan bisa melakukan penerangan sehingga juga akan membantu kalau masyarakat di sebagian tempat yang belum terakses secara baik sebelumnya. Baik, selanjutnya bagaimana Pak kondisi pengungsian? Apa saja kebutuhan yang paling mendesak bagi warga di sana? Jadi pengungsian karena memang daerah kita adalah penduduk kita yang topografinya tinggi, maka memang untuk mengevakuasi juga butuh usaha yang juga cukup keras dan fasilitas yang lebih baik. Namun demikian kita juga sudah memberikan pelayanan di beberapa tempat-tempat tersebut. Dari antara kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di pengungsian saat sekarang ini adalah tentu kebutuhan permakanan, ini adalah utama, dan kemudian juga adalah kebutuhan-kebutuhan khusus seperti untuk perempuan, untuk bayi, untuk anak-anak, dan kemudian juga karena mereka sudah beberapa hari pengungsian, itu ini perlu ada trauma healing. Alhamdulillah kami tadi sudah menugaskan yang terkait untuk turun, dan alhamdulillah juga dari
lembaga-lembaga charity yang ada di Sumatera Barat, Baik. mungkin juga Basnas, juga ini sudah memberikan tanda-tanda dalam rangka untuk memberikan trauma healing kepada seluruh masyarakat, dan demikian juga dari Jaran Polri Baik. dan Desudi ada. Dan ini memang suatu hal yang perlu kita berikan motivasi tentunya, karena memang kehilangan saudara, kehilangan rumah dan yang lainnya, itu Baik. trauma-trauma yang mesti kita benahi. Baik, terima kasih banyak Pak Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat, sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Bapak, salam sehat selalu dan semoga Sumatera Barat ini cepat pulih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Mbak Yani. Kak, unahan yung kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Kalau Kak ini, kok kayo biapa? Udah 2 hari tidak ketemu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan dengan menerjunkan helikopter melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pengiriman bantuan logistik ini dilakukan sebanyak 3 kali di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Benar Meriah, dan Aceh Tengah. Total bantuan yang dikirim mencapai 27 ton. Proses pengiriman dari jalur udara ini dilakukan untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tim Liputan iNews melaporkan.